Insya Allah, Bu. Baik, silakan nanti presentasikan RPP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ibu, Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Izinkan saya mempresentasikan RPP saya. Oke. Berikut rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP saya yang meliputi yang pertama identitas, yang kedua kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam nilai karakter yang dikembangkan, yang ketujuh materi pembelajaran, yang kedelapan pendekatan model dan metode pembelajaran, yang kesembilan nilai karakter yang dikembangkan, yang 10 yaitu media dan sumber pembelajaran, yang ke-11 sumber belajar, yang ke-12 langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian. Di mana identitas dalam RPP saya meliputi satu satuan pendidikan, yaitu... Ya, dilompati boleh. Pripun, Bu? Dilompati aja yang itu. Kemudian kompetensi inti yang terdiri Ya, dari... langsung tujuan aja, langsung tujuan boleh. Oke. Kemudian kompetensi dasar yang meliputi yaitu KD 3.8, menganalisis segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemudian KD yang kedua yaitu 4.8, mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian tentang bangun segi banyak. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri bangun segi banyak. Yang ketiga, menentukan bangun segi banyak. Yang keempat, menyebutkan contoh bangun segi banyak. Dan yang kelima, mengelompokkan bangun segi banyak. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan mengamati video, siswa dapat menjelaskan pengertian bangun segi banyak dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri bangun segi banyak dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati PPT, siswa dapat menentukan bangun segi banyak dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan contoh bangun segi banyak dengan tepat. Dan yang kelima, melalui diskusi, siswa dapat mengelompokkan bangun segi banyak dengan benar. Kemudian nilai karakter yang muncul dalam RPP saya yaitu yang pertama religi. Ya, langsung metode. Halo, langsung metode. Oke. Materi pembelajaran kemudian. Ya, ini. Nih, Bu, ya. Ya. Nih, model yang pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning. Kemudian pendekatan yang saya gunakan adalah scientific feedback. Dan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Kemudian media atau sumber pembelajaran yaitu yang pertama media pembelajaran yaitu video pembelajaran, kemudian PPT bangun segi banyak, dan juga menyiapkan video ice breaking. Kemudian alat peraga yang digunakan yaitu laptop, LCD, proyektor, dan sound system. Sumber belajar yang saya gunakan yaitu buku peserta. Lanjut. Berikut langkah-langkah pembelajaran dalam RPP saya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan meliputi yaitu doa dan salam, absensi, menyanyikan lagu nasional, mengkondisikan siswa, persepsi, memberikan motivasi atau ice breaking, kemudian memberikan tujuan pembelajaran. Oke, langsung inti. Nah, langsung inti saja. Intinya saja nih, inti. Oke, inti dari langkah pembelajaran saya karena saya menggunakan langkah PBL, yaitu harus melalui 5 langkah dalam PBL, Ibu. Yang pertama, orientasi siswa. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, penyelidikan individu atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisa dan evaluasi pemecahan masalah. Ya, oke, cukup langsung. Yang terakhir yang saya lakukan adalah penilaian, di mana penilaian ini meliputi yang pertama penilaian sikap atau afektif, yang kedua yaitu penilaian pengetahuan atau kognitif, dan yang ketiga yaitu
penilaian keterampilan atau psikomotor, Ibu. Ya, oke cukup ya. Ibu. Bu Nur Hakimah, Bu Nunung. Nah, nanti enggak jawab lagi nih Bu Nur Hakimah ya. Bu Nunung ya. Iya, Ibu. Ya, Bu Nunung sudah mempersiapkan PPT dengan sangat bagus ya. Tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah nih, membutuhkan waktu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Nah, saya ingin lihat ke atas lah ya. Oke. Ke atas ke tujuan itu. Nah, yang pernah dipelajari bagaimana syarat merumuskan tujuan. Iya, Bu. Cara merumuskan tujuan pembelajaran yaitu harus memperhatikan unsur-unsur yaitu ABCD, Ibu. Yang pertama, Harus. audience. Yang kedua, behavior. Yang ketiga, Mm-mm. condition. Dan yang keempat adalah degree. Ya, wis ditulis neng kono ben ra lali iki. Ditulis ana contohane ning PPT. Iya, Bu. Ya, sekarang kita lihat di tujuan yang pertama. Iya. Ya. Audiennya di kata mana? Terletak di kata mana audiennya? Audien itu adalah peserta didik atau siswa, Ibu. Oke, di kata siswa dalam tujuan Iya. nomor 1 ya. Iya. Kalau behaviornya terletak di kata mana? Behavior itu perilaku, yaitu Hmm, dapat menjelaskan pengertian bangun segi banyak, oke. dapat menyebutkan ciri-ciri bangun segi Ya, banyak, oke. dapat menentukan bangun segi Ya, banyak. cukup hebat, Oke. pintar-pintar. Sekarang conditionnya di mana? Nomor 1 aja, Condition itu tujuan nomor kondisi 1. siswa. Oke. Berarti yaitu melalui ini, Bu, misal dengan mengamati video. Oke, Oke, melalui betul. diskusi. Ya, siap, bagus. Ya, degree-nya di mana degree-nya? Degree itu kemampuan hasil belajar siswa, Ibu. Misalkan dengan kata-kata dengan benar, dengan tepat, seperti Oh, itu. sip ya, udah bisa ya. Nah, di samping memperhatikan ABCD dan merumuskan tujuan itu apa syaratnya lagi? Harus menggunakan KKO, Bu, Ya, kata kata kerja kerja operasional. operasional. Terus lainnya? Harus sesuai dengan apa perkembangan dari KI dan KD tadi, melihat dari Ya, iya, melihat KIKD dan melihat indikator. indikator. Sekarang coba Oke. dilihat sesuai indikator apa enggak? Insya Allah, Bu. Ini Ya sesuai. indikatornya tadi. Menjelaskan, menyebutkan, menentukan. Oh, udah sip, udah cocok ya. Iya. Ya, sekarang masuk ke tujuan lagi. Di antara tujuan-tujuan tersebut, Iya. nanti cara mengukurnya bahwa tujuan ini tercapai itu melalui apa? Dengan memberikan evaluasi, Bu. Evaluasi, memberikan Iya. soal ya, Iya. memberikan soal atau melakukan evaluasi. Iya. Nah, di antara tujuan-tujuan ini kira-kira yang mampu mengukur HOTS apa? Kalau HOTS itu kan harus meliputi C4, C5, dan C6. Oke. Mm-mm. Yang di sini itu yang menyangkut itu yang keempat, yang kelima, Bu. Mengelompokkan bangun segi banyak. Iya. Tapi dari semua ini juga termasuk HOTS apabila siswa dapat menyimpulkan atau memberi apa itu kesimpulan dari materi pembelajaran, Ibu. Oh, gitu. Kalau nanti bisa membuat kesimpulan sendiri gitu ya. Nggih, nggih. Ya, baik. Sekarang saya melangkah ke metode atau pendekatan yang dipakai itu adalah PBL ya. Nggih, Bu. Nah, ciri khasnya di mana ciri khasnya PBL? Ciri khas PBL itu pemecahan masalah, Ibu. Nah, itu letak Kemampuan letak. siswa. Nah, terletak di langkah pembelajaran yang mana? Di langkah pembelajaran yang kedua, yaitu setelah penayangan Nah, seperti apa PPT. itu? Seperti apa itu? Oh ya, bentar, Bu. Ini, Bu, Gimana? yaitu di kegiatan inti. Mana? Di mana ciri khasnya HOT itu? Ciri khasnya PBL. Yaitu memecahkan masalah ketika siswa berdiskusi bersama untuk diselesaikan bersama teman sekelompoknya, Ibu. Heeh. Nih. Oh, di situ ya letaknya Iya. ya. Baik. Berikutnya, Iya. sebaiknya pembelajaran itu kan tidak hanya mengukur aspek kognitif ya, Iya, Bu. ya kan? Ya. Tapi juga mengukur aspek apa lagi selain kognitif?
Selain kognitif itu aspek sikap dan juga Mm-mm. keterampilan. Nah, di pembelajaran jenengan ini pada bagian mana mengukur aspek afektif atau sikap? Sikap itu yang pertama itu dari religius, Ibu, yaitu membiasakan anak memberikan salam dan doa. Itu kemudian sikap dalam menyelesaikan evaluasi secara mandiri itu juga Nah, termasuk misalnya. sikap. Apakah ini juga bisa mengukur aspek keterampilan? Bisa, misalnya yaitu tadi juga bisa. Keterampilan itu juga bisa meliputi eh, keaktifan siswa dalam berdiskusi. Itu juga salah Hmm. satunya keterampilan anak. Kemudian juga menyimpulkan dari materi tersebut juga salah satu keterampilan siswa. Keterampilan ya. Ya. Selain itu, kalau kita menggiring siswa gitu ya, Oke. untuk mengembangkan keterampilan dengan materi yang ini, itu apa misalnya? Kalau yang belum ada di sini, tapi kita bisa kok mengembangkan keterampilan gitu. Oh, mengembangkan bahan materi apa, Bu? Enggak, dengan materi yang ada ini, Hmm. tapi bisa mengembangkan keterampilan gitu. Apa misalnya? Dengan cara mungkin melihat, membaca, atau mencari referensi lain yang terkait Ya, dengan. kalau melihat membaca ya masih rendah ya keterampilannya ya. Ya. Tapi kalau tadi mempresentasikan, menampilkan hasil diskusi itu kan keterampilan ya. Oh ya, oke, Ya, gitu ya. oke, Ya, mungkin untuk Bu Nunung cukup ya. oke, Bu. Ya, cukup, boleh Ya, mengundurkan diri. oke. Matur suwun Ibu, matur suwun Ya, Bapak. Makasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya. Waalaikumsalam.